Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama channel Bangsa Olahraga 777. Kali ini kami ingin berbagi sedikit informasi perihal sebuah stadion yang sudah cukup tua dan sederhana namun digunakan di Serie A Liga Italia. Stadion tersebut adalah Stadion Giuseppe Sinigaglia yang terletak di tepi danau Como dan menjadi markas dari klub Como 1907 yang sukses menapaki atau promosi ke Serie A Liga Italia pada musim 2024-2025. Giuseppe Sinigaglia ini diambil dari nama pahlawan olahraga dayung kelahiran Como, pemenang 2 kali kejuaraan Eropa 1911 yang tewas saat dikirim ke front Perang Dunia I pada 9 Agustus 1916. Stadion ini dibangun pada 1927 atas kehendak dari penguasa Italia saat itu yaitu Benito Mussolini. Stadion yang terletak di pinggiran Danau Como yang sangat ikonik ini ketika Como 1907 berhasil promosi ke Serie A Liga Italia musim 2024-2025 ini tidak dapat digunakan sebagai markas dari Como 1907 apabila tidak dilakukan renovasi, karena ketika promosi kapasitas dari stadion Giuseppe Sinigaglia ini hanya 7.500 seat. Sedangkan di regulasi Liga Serie A Italia ini mensyaratkan bahwa stadion di Serie A harus memiliki minimal kapasitas 12.500. Oleh karenanya sebelum Liga Italia Serie A dimulai pada bulan Agustus 2024, Stadion Giuseppe Sinigaglia ini dilakukan perbaikan atau renovasi selama 3 bulan, mencakup peningkatan kapasitas untuk memenuhi persyaratan Serie A. Kapasitas stadion ini meningkat menjadi 12.500 sesuai standar minimum dari Serie A Liga Italia. Renovasi masif ini juga mencakup pemasangan sistem pengawasan yang lebih baik, penambahan pintu akses untuk penonton, dan beberapa fasilitas internal dengan total biaya menghabiskan kurang lebih sekitar 362.000 euro atau 6,2 miliar. Manajemen Como menanggung biaya renovasi meski status Stadion Giuseppe Sinigaglia ini adalah milik pemerintah kota Como. Sebelum kami lanjut ke informasi Stadion Giuseppe Sinigaglia ini, kami ingin mengupdate sedikit informasi perihal klub Como 1907 yang sempat mengalami kebangkrutan. Como akhirnya kembali ke kompetisi sepak bola profesional pada tahun 2019 dengan suntikan dana dari Taipan Indonesia Michael Hartono dan juga Robert Budi Hartono yang kita ketahui juga sebagai pemilik Jarum Group. Mengutip dari bolabob.com tanggal 18 Oktober 2019, Como dibeli lewat anak perusahaan Jarum yaitu SENT atau Sen Entertainment Limited atau LTD yang berbasis di London. Nilainya tak sampai 5 miliar rupiah. Istilahnya, kami menebus di pegadaian. Per 1 Juli, pemainnya bahkan tidak ada. Jadi kami seperti mengambil aset tak terurus dan kami poles lagi. Demikian kata Mirwan Suarso, perwakilan Mola TV, perusahaan TV kabel yang juga dimiliki oleh Jarum Group. Pada tahun 2024, legenda Chelsea Dennis Wise bergabung dengan klub sebagai penasehat dewan. Lantas, legenda sepak bola lain Thierry Henry dan Cesc Fabregas juga tercatat sebagai pemegang saham minoritas Como 1907. Bahkan Fabregas juga menjabat sebagai manajer tim utama saat ini. Dan salah satu pencetak gol terbanyak timnas Kurniawan Dwi Yulianto
juga bergabung di Como sebagai asisten pelatih sejak tahun 2022 dan seperti kita ketahui bersama, terakhir Kurniawan Dwi Yulianto saat ini bergabung menjadi asisten dari timnas under 20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 di bulan Februari ini. Jarum Group sebagai pemilik Como 1907 menjadikan landscape kota Como sebagai daya tarik wisata untuk meningkatkan pemasukan klub. Stadion Giuseppe Sinigaglia yang tepat berdiri di tepi Danau Como yang sangat ikonik ini menjadi salah satu destinasi atau kunjungan bagi wisatawan dari Indonesia maupun dari mancanegara lainnya. Sementara kami kutip dari kompas.com tanggal 4 Februari 2025, ke depan Stadion Giuseppe Sinigaglia ini akan dipugar kembali. Dan kami kutip dari laman Instagram Como 1907 disampaikan bahwa Como 07 yang dimiliki oleh Jarum Group asal Indonesia ini akan melibatkan pemerintah kota Como dan juga perusahaan arsitek terkemuka di dunia yaitu Populous untuk pengembangan stadion berkapasitas 15.000 orang tersebut. Pemkot Como dan klub berharap Stadion Sinigaglia yang baru seperti di gambar ini, teman-teman ya, ini gambar Stadion Sinigaglia ke depan, bukan saat ini. Nanti akan selesai dibangun secara total pada 2029 meskipun pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, yaitu desain atau visibility dan persetujuan daripada desain tersebut akan dilakukan pada Mei 2026. Sementara konstruksi fase 1 akan dilakukan Oktober 2027 dan construction fase 2 akan dilakukan pada Agustus 2028. Stadion Como atau Stadion Giuseppe Sinigaglia yang baru nanti akan menjadi tempat yang dapat diakses semua warga dan pengunjung 365 hari dalam setahun. Komitmen ini menunjukkan dedikasi kuat Jarum Group kepada klub Italia di dalam dan di luar lapangan. Kalau kita lihat kondisi Stadion Giuseppe Sinigaglia saat ini atau yang sekarang ini, hanya terdapat atap di tribun barat saja, sementara di tribun-tribun lainnya tidak menggunakan atap dan bentuk stadionnya pun masih seperti stadion lama pada umumnya, itu masih berbentuk oval meskipun kondisi saat ini tidak ada lintasan atau trek lari atau lintasan atletik karena sudah diisi dengan single seat tambahan guna memenuhi kapasitas menjadi 12.500 yang disyaratkan di Serie A Liga Italia. Begitu sedikit update informasi yang bisa kami bagikan atau kami sharing kali ini kepada teman-teman dimanapun berada. Semoga bermanfaat informasinya dan terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya ya.